Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari ini Jumat 6 Januari 2023. Pembacaan pagi hari ini saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop minyak seorang janda, dan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 dengan judul perikop perempuan sunem dengan anaknya. Tetapi pagi hari ini saya memberi judul renungan mujizat terjadi karena iman. Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri dari Alkitab pembacaan renungan pagi hari ini. Saya akan menyampaikan renungan secara singkat. Di dalam pembacaan renungan pada hari ini, Nabi Elisa menyatakan kuasa Allah kepada 2 orang perempuan dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama, pada 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, seorang perempuan janda dengan kedua anaknya. Dalam ayat pertama disebutkan bahwa dia istri seorang nabi yang sudah ditinggal mati suaminya. Dan ada penagih hutang yang datang kepadanya, tetapi dia tidak bisa membayar hutangnya. Dalam ayat kedua, kondisi keluarga perempuan janda ini sangat miskin. Yang ia punya hanyalah sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu adalah guci kecil yang terbuat dari tanah liat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 3 dan 4, Nabi Elisa memerintahkan perempuan janda dan kedua orang anaknya untuk meminta bejana kepada tetangga-tetangganya, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian Nabi Elisa menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintunya, lalu menuangkan minyak yang ada di dalam buli-buli itu ke semua bejana-bejana yang telah ada dan segala bejana yang diminta dari tetangga-tetangganya itu. Dalam ayat yang kelima dan keenam, perempuan janda dan kedua anaknya ini mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dan mujizat pun terjadi karena mereka mempunyai iman, yaitu percaya dan melakukan. Dan dalam ayat yang ketujuh, perempuan itu memberitahukan mujizat yang terjadi kepada Nabi Elisa. Dan untuk yang kedua, yaitu seorang perempuan sunem yang kaya. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan kondisi keluarganya kaya. Ayat 9 sampai 11, perempuan sunem ini adalah perempuan yang murah hati, menghormati dan menghargai abdi Allah, yaitu Elisa, sehingga ia membuatkan sebuah kamar dengan semua perlengkapannya. Dalam ayat ke-14 dikatakan bahwa perempuan sunem ini tidak mempunyai anak. Lalu Allah memberkati perempuan sunem yang setia ini dengan memberikan seorang putra. Itu dalam ayat 16 sampai 17. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 sampai 21, Allah
mengizinkan perempuan Sunem itu mengalami ujian yang berat dengan membiarkan anaknya sakit dan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Sunem yang baik hati, yang murah hati, yang percaya kepada Allah dan menghargai hamba Allah, yaitu Elisa. Dia mengalami ujian yang sangat berat. Allah sudah memberikan satu-satunya seorang putra, tetapi Allah memberi ujian sehingga anaknya mati. Dalam ayat yang ke-22 sampai 37, dengan melihat kondisi kehidupan iman percaya daripada perempuan Sunem ini, Allah mengembalikan nyawa anaknya ketika perempuan Sunem ini berpegang teguh pada janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua perempuan dalam renungan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, walaupun kedua perempuan ini dari latar belakang yang berbeda, tetapi Allah tidak melihat latar belakang mereka, miskin, kaya, ataupun kondisi yang menyenangkan, menyedihkan. Tetapi satu hal yang kita boleh melihat bahwa Allah mempedulikan umatnya yang setia, yang ada dalam kesulitan dan memerlukan pertolongan. Seringkali Allah membiarkan umatnya yang setia melewati pencobaan, dan Allah mengizinkan semuanya itu. Pencobaan dan penderitaan kadang-kadang yang membingungkan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya, sebagai orang yang percaya sudah hidup setia, hidup taat, mengikuti akan perintah-perintah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, tetapi tetap saja mengalami pencobaan, mengalami pergumulan dan penderitaan. Itu semua Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bahkan mungkin kita juga sering mengalami akan hal itu. Tetapi ketika kita berpegang erat kepada Allah di dalam iman, maka kasih karunia dan belas kasihannya nyata, dan pertolongan Tuhan pasti ada, dan mujizat pun terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Allah nyata bukan karena latar belakang kita miskin atau kaya, kita dalam kondisi susah atau senang, kita dalam keadaan atau mempunyai pendidikan yang rendah ataupun pendidikan yang tinggi. Tetapi yang Allah lihat yaitu karena setiap orang yang percaya mempunyai iman yang teguh di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita. Kalau kita mengalami persoalan pergumulan, jangan takut, percaya saja dengan iman, maka pertolongan Tuhan nyata dan mujizat pun terjadi. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini
yang boleh menguatkan iman percaya kami, lebih lagi meneguhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Karena dalam keadaan situasi apapun, dalam kesulitan, dalam persoalan, pergumulan dan tantangan kehidupan ini, satu hal yang Tuhan minta kepada kami untuk kami tetap setia, tetap taat, tetap mempunyai iman yang teguh kepadamu, sehingga kami mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami, tetapi Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan berikan kekuatan, yang Tuhan telah berikan kasih karunia, sehingga dalam pergumulan kami tetap percaya kalau kami benar-benar mempunyai iman yang teguh, maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu pagi hari ini boleh menuntun kami untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Semua aktivitas yang akan kami lakukan, Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati. Kiranya kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan senantiasa melingkupi kami semua anak-anak-Mu yang berserah dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, sumber penolong kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.